Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas satu tema yang sedang aktual dan insya Allah akan selalu aktual sebab bersinggungan dengan Islam terkait dengan akidah, sejarah, perjuangan dan peradaban Islam itu sendiri. Seperti yang kita ketahui saat ini sedang terjadi konflik antara Palestina dan Israel. Dan sepertinya konflik ini tidak akan pernah berhenti, di mana kita ketahui berbagai upaya perdamaian yang dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Tidak juga menunjukkan adanya tanda-tanda bahwa konflik kedua belah pihak akan mereda. Pemirsa Umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap umat Islam idealnya bukanlah hanya sikap solidaritas yang boleh jadi sikap semacam ini. Bisa saja menjadi satu sikap yang dikondisikan oleh pihak-pihak tertentu. Atau umat Islam seperti tidak memiliki arah dalam perjuangannya. Arah dalam bagaimana kembali Islam menjadi satu kekuatan yang solid. Islam menjadi satu solusi bagi umat manusia, yaitu sikap soliditas. Lalu bagaimana cara agar Islam kembali kepada posisi yang semestinya? Memberikan kontribusi bagi peradaban umat manusia. Memberikan solusi atas seluruh problematika manusia pada saat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari Nu'man bin Bashir, bahwa Islam akan mengalami 5 periodisasi zaman. Seperti kita ketahui bahwa 4 periode sebelumnya sudah kita lalui, yaitu takunu nubuwatu fikum, kata Rasulullah. Kemudian fase berikutnya adalah khilafatu ala minhajin nubuwah, yang berakhir pada masa pemerintahan Ali, atau berlangsung selama 30 tahun lamanya. Setelah periode ini masuk pada periode baru yang berbeda dengan 2 periode sebelumnya, yaitu mulkan adon dan mulkan jabriyatan. Bisa kita pastikan bahwa mulkan jabriyatan berakhir pada 3 Maret 1924 ketika kekhilafahan Turki Utsmani berubah menjadi negara sekuler sampai hari ini. Berarti bahwa pasca runtuhnya Turki Utsmani, Islam akan mengalami periode baru, yaitu periode minhajin ala nubuwah. Sebagaimana kalimatnya, bahwa periode ini periode kembali merujuk kepada masa di mana Rasulullah pertama kali membangun Islam, membangun akidah, membangun akhlak dan syariah. Sehingga tidak ada cara lain atau tidak ada metode lain kecuali kita kembalikan kepada nubuwah Rasulullah SAW. Kalau kita ibaratkan cahaya Islam yang akan menerangi dari berbagai aspek kebodohan, kejumudan, dan hijab-hijab yang menyelimuti problematika umat Islam. Seperti halnya PLN ingin menerangi satu kota Jakarta. Maka kita tahu PLN tidak membuat satu tiang besar dan di ujungnya diletakkan lampu-lampu yang mengarah ke seluruh penjuru kota Jakarta. Melainkan PLN membuat instalasi listrik. Diawali dari membangun pembangkit listrik itu sendiri. Kemudian membangun jaringan sampai masuk ke dalam setiap rumah dan ruangan, dihubungkan dengan jaringan kabel dan saklar-saklar. Seperti itulah hadirin Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyalakan rumah saya, kamar saya di sore hari. Begitu juga dengan yang lainnya. Yang terjadi kemudian suatu keajaiban. Bukan hanya kamar dan rumah saya yang terang, tetapi seluruh kota Jakarta terang benderang dengan jaringan tadi, dengan pembangkit tadi. Maka membangkitkan kembali semangat umat Islam yang berbasis akidah tauhid, sehingga tidak terjangkit penyakit yang disampaikan Rasulullah SAW, yaitu al-wahan, hubbud dunya wa qaratul maut, cinta kepada dunia yang begitu rendah, dunia yang seharusnya bukan menjadi tujuan atau cita-cita buat manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala, tetapi akhirat. Dan tidak ada alasan kemudian bagi umat Islam memiliki sifat takut di dalam dirinya, karena seharusnya umat Islam memiliki sifat berani, sikap kesatria, karena dia memiliki
keyakinan yang besar akan adanya Allah yang maha besar. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, soliditas umat hari ini justru tidak bisa kita lihat bentuk konkret, langkah-langkah yang menunjukkan satu kekuatan atau kehebatan, dapat melindungi dirinya, keluarganya, masyarakat dan bangsanya, sebagaimana amanah Islam itu sendiri, bahwa upaya-upaya untuk melakukan perbaikan dimulai dari ku anfusakum wa ahlikum nar, diteruskan sampai kepada generasi berikutnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah falyaqulu qawlan syadida. Boleh jadi perjuangan Islam saat ini tidak selesai atau menyisakan problematika yang akan terus terestafet kepada generasi-generasi berikutnya, sampai Allah kemudian memberikan satu ketentuannya. Kita sangat ingin, sangat rindu kembali Islam menjadi aturan, menjadi hukum yang menentukan dan mengatur seluruh kehidupan manusia. Tanpa itu maka selamanya, dimanapun kalian berada, kata Allah, illa bihabli minallah wa habli minan nas, akan diliputi kehinaan, penderitaan, baik di dunia apalagi nanti sampai di akhirat kelak. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun soliditas bagaikan kita membangun sebuah bangunan, di mana tertib membangun bangunan dimulai dari pondasinya, baru kemudian kita membangun struktur di atasnya, atapnya dan sebagainya. Seperti itulah kita dalam membangun tahapan demi tahapan dari Islam itu sendiri, sehingga terbangun satu soliditas yang kuat, dimulai dari pondasinya, dimulai dari landasannya, yaitu akidah tauhid. Terhadap hal ini, mau tidak mau harus melakukan proses yang tidak sebentar, proses yang istimroriyah, proses yang terus-menerus. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kunu rabbaniin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Proses bagaimana membangun kesadaran akidah, pelajaran-pelajaran yang terus berkesinambungan, pendidikan yang tidak boleh dibatasi oleh jenjang pendidikan, oleh usia, tetapi pelajaran-pelajaran akidah yang sepanjang kehidupan ini adalah dalam rangka terus membangun kesadaran keyakinan tadi, sehingga mengembalikan Islam kepada posisinya yang sangat menentukan, berada pada posisi yang tertinggi, dan tidak akan ada lagi yang menyamai ketinggian Islam itu sendiri. Pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hampir 1 abad lamanya kita saksikan Islam di belahan bumi manapun mengalami keterpurukan. Maka sudah saatnya lah kita umat Islam kembali membangun soliditas agar terjalin satu kekuatan yang mampu memberikan satu jawaban dan solusi terhadap seluruh problematika umat Islam saat ini. Dimulai dari diri kita masing-masing, dimulai dari membangun keluarga yang solid, sehingga lahirlah masyarakat dan bangsa yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau seandainya, kata Allah, suatu penduduk negeri atau bangsa beriman dan bertakwa, mengembalikan urusannya kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada aturannya, kepada hukumnya, maka Allah akan datangkan keberkahan, Allah datangkan barokah dari berbagai aspek. Bahkan di dalam ayat lain Allah katakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, atau orang yang bertakwa adalah orang-orang yang membawa jawaban dan solusi terhadap seluruh problematika umat manusia. Maka melalui ayat ini kita dapat mengerti bahwa langkah strategis umat Islam untuk membangun soliditas adalah mengembalikan kepada metode yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan aturan yang Allah turunkan kepada umat manusia itu sendiri. Demikian pemirsa Ummatan TV Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.